sebagai Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Jiwan. Saya Soleh Indrawan sebagai calon guru penggerak angkatan 9 kelas 75B. Di sini mohon maaf mengganggu di tengah kesibukan Ibu Mubilu yang di sini sekolah baru melaksanakan lomba-lomba dan juga persiapan untuk gelar karya P5 besok Kamis. Nah, di tengah kesibukan jenengan ini nanti saya akan sedikit menanyakan terkait tugas kami dari guru penggerak terkait dengan dilema etika dan bujukan moral, seperti itu Bu Putri. Untuk yang saya tanyakan yaitu adalah terkadang Ibu sebagai seorang pemimpin di sekolah ini itu kan dihadapkan pada permasalahan yang terkait dengan dilema etika dan juga bujukan moral, seperti itu. Terkait dengan pengambilan keputusannya itu bagaimana Bu, dan juga nanti pertimbangan apa yang jenengan lakukan seperti itu dalam mengambil sebuah keputusan tersebut. Iya, Pak Soleh, terus semangat Pak. Mudah-mudahan sampai lulus nanti sebagai guru penggerak di SMK Negeri 1 Jiwan. Terima kasih Pak Soleh, sebagai seorang kepala sekolah yang dimana saya kurang lebih 1 tahun memimpin di SMK Negeri 1 Jiwan ini. Alhamdulillah semua masalah bisa diselesaikan dengan aman dan baik. Tentunya ada beberapa pertimbangan terkait pemecahan masalah yang ada di SMK Negeri 1 Jiwan pada khususnya. Untuk pengambilan keputusan itu kita lihat tergantung dari segi masalahnya. Ada berbagai masalah terkait kalau sekolah itu 8 standar pendidikan. Sebagai contoh misalnya dari permasalahan yang ada pada tenaga pendidik dan tenaga pendidikan atau sumber daya manusia. Nah, terkadang memang dilema Pak Soleh untuk mengambil suatu keputusan itu. Apakah nanti keputusan yang saya ambil itu bagaimana resikonya? Resiko terhadap orang tersebut atau tenaga kependidikan atau tenaga pendidik, nanti bagaimana kalau setelah saya mengambil keputusan itu, bagaimana dampaknya terhadap beliau? Juga dilema juga bagaimana juga terhadap sekolah ini. Nah, jadi pertimbangan-pertimbangan yang harus dari berbagai masukan. Dari berbagai masukan itu artinya dari Bapak Ibu guru, dari TU, juga dari masyarakat, juga dari orang tua murid, juga dari berbagai masyarakat, berbagai sumber, itu harus kita jadikan dasar mengambil suatu keputusan. Jadi masukan-masukan itu kita identifikasi Pak. Jadi kita identifikasi, kemudian setelah itu kita cross check. Kita cross check kebenaran dari masukan-masukan dari berbagai sumber itu. Nah, setelah itu baru kita menentukan suatu keputusan berdasarkan keputusan itu minimal resiko. Ya, jadi resiko yang paling minim yang ketika saya mengambil keputusan itu baik untuk semuanya dan bahkan justru tidak ada risikonya, baik untuk sekolah maupun untuk tenaga pendidik ataupun tenaga pendidikan. Tapi yang saya contohkan adalah standar teknik. Nah, itu juga berlaku ke standar-standar yang lain. Nah, kan Pak Soleh yang bisa saya uraikan pada tempat-tempat ini. Terima kasih Bu. Jawaban jenengan memang sangat sesuai dengan apa yang saya pelajari di LMS kemarin itu. Kalau menentukan keputusan itu juga harus dilihat dampaknya seperti apa, jangka panjang, jangka pendek, dan juga harus dicek kebenarannya seperti itu, dan juga yang paling penting itu pilihan yang paling baik seperti itu, minimal risiko seperti yang jenengan sampaikan tersebut. Terima kasih Bu. Sama-sama. Ya, semoga nanti kedepannya SMK Negeri 1 Jiwan akan semakin baik dan semakin maju. Amin. Terima kasih, mohon maaf mengganggu waktunya Ibu, mungkin bisa melanjutkan kegiatan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.